Ya. Mungkin saya nanti akan mengcover 2/3. Nah, sisanya nanti saya akan ngasih tugas kalian ngisi SPT. Ngisi SPT PPH Badan ya. Oke, mana ya? Udah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Coba. Oke, ini materi yang kita cover, kecuali materi nomor 4, karena kalian sudah bisa ngerjain kemarin. Yang pertama, harta apa saja sih yang bisa disusutkan? Jadi sebenarnya pilihannya itu ketika kita beli benda ya, benda. Nah, sebelum kita sebut itu harta, itu kita sebut benda dulu ya. Ketika kita beli benda, itu sebenarnya ada 2 pilihan. Ini mau kita bebankan sekaligus atau mau kita catat sebagai harta. Nah, karena konsekuensinya akan berbeda. Ketika kita treatment sebagai non harta, nah itu akan ada konsekuensinya terhadap perpajakan. Begitu juga dengan ketika kita treatment sebagai harta, nah itu juga ada konsekuensinya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan metodenya, kemarin sudah praktek dan sudah bisa juga. Kemudian yang ketiga kelompok harta menurut Undang-Undang PPH. Nah ini mungkin yang sampai sekarang itu ada beberapa kasus ya di pengadilan pajak. Menarik juga ini untuk didiskusikan. Nah yang keempat saya anggap sudah bisa. Nah sekarang gini, terkait dengan penyusutan itu yang pertama adalah gini, kalau misalkan ya, ya dulu misalkan harganya 100 juta. Oke, secara accounting kalian nyatetnya gimana? Secara akuntansi. Cash. Nyatetnya akuntansi gimana? Peralatan pada cash, kok. Oke, peralatan pada cash. Ada lagi? Ini alternatif 1. Ada lagi enggak? David? Bendanya apa dulu, Pak? Bendanya apa dulu? Bendanya apa dulu ya? Bendanya, nah ini nanti akan kita bahas gitu loh, Tapi maksud saya gini, sebenarnya accounting itu ketika mencatat ya, itu dengan suatu tujuan. Jadi tidak semata-mata karena bendanya apa dulu, tidak. Tapi ada satu tujuan. Gitu. Oke, kalau misalkan ini bendanya, bentar. Alat tulis kantor. Oke, bendanya ini alat tulis kantor. Kamu nyatetnya gimana? Office supplies sama cash. Supply sama cash. Supplies itu termasuk apa? Termasuk harta. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Equipment sama supplies itu sama ya, Pak? Oke, equipment ya.
Ada lagi yang lain? Ada nggak yang nyatet gini? Ada nggak? Ada nggak? Kira-kira pengaruhnya apa terhadap pajak? 1 sama 2 ini sama. 1 sama 2 ini sama ya. Jadi mencatat aktiva pada cash. Nah, yang berbeda nih yang ketiga, biaya pada cash. Kira-kira mana pengaruhnya terhadap pajak tahun ini? Yang berpengaruh terhadap pajak tahun ini kira-kira yang mana? Yang biaya ATK, Pak. Kenapa? Karena mengurangi pengusuran kena pajak. Oke. Nah, makanya jadi ketika suatu benda kayak gini ya, itu treatmentnya ya, itu bisa jadi tiap wajib pajak berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita sekarang tuh belajar bagaimana Ditjen Pajak gitu ya, itu mencoba mencari jalan tengah gitu ya melalui ketentuan tentang penyusutan dan amortisasi ini supaya isu-isu yang seperti ini itu bisa konsisten ya, ada kepastian hukumnya. Gitu. Kira-kira wajib pajak itu lebih senang dengan pendekatan yang mana? Satu, dua, atau tiga? 3 ya, Pak. Nah, yang mana? Yang mana? Yang 3 ya, Pak. Tiga. Alasannya apa? Karena kan sebagai dihitung biaya, Pak. Jadi yang dikenakan pajak nggak banyak-banyak, Pak. Ya, jadi selalu berpikir gitu ya. Jadi selalu berpikir kritis ya. Jadi pajak itu kan ngitungnya kalau PPh Badan ya, itu kan dari revenue, ya kan? Dikurangi apa? Biaya ya, cost. Ya, secara umum aja ya, ketemu penghasilan bersih. Ya, terus kali tarif. Kan sederhananya gitu ya tarif. Nah, makanya kalau cost-nya gede, akibatnya apa terhadap pajak? Pajaknya makin besar ya, Pak. Pajaknya makin turun. Kalau cost-nya turun, pajaknya makin Naik. Makin besar, Pak. naik, ya kan? Logiknya gitu. Jadi logik ini yang harus kalian pakai untuk ketika kalian melihat peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan itu biasanya tidak jauh dengan pemahaman akuntansi. Ya, pemahaman akuntansi. Akuntansi itu dari mana? Akuntansi itu dari best practice. Maksudnya apa? Akuntansi itu ya, itu tuh sebenarnya dari GAAP. Nah, GAAP itu apa? General Accepted Accounting Principle. Jadi prinsip-prinsip umum, ini tuh prinsip umum. Prinsip umum dari mana? Dari kebiasaan. Kebiasaan yang digunakan siapa? Ya pedagang, orang secara umum gitu. Gitu. Jadi intinya itu pasti logik. Bahasa undang-undang pajak itu pasti logik. Gitu. Gitu ya. Nah, kenapa kok saya memulai dari ini? Karena benda seperti ini ya ada kecenderungan dari wajib pajak ya. Ada kecenderungannya apa? Kecenderungannya untuk ini tadi, ini loh. Nih, mengecilkan PPh dengan cara membesarkan cost-nya. Caranya gimana? Salah satunya adalah lebih suka mencatat pembelian benda kayak gini sebagai biaya. Gitu. Di saat yang sama, ya petugas pajak lebih senangnya kamu jangan nyatat biaya dong. Ini kan gede gitu loh. Emang AT kamu habis dalam waktu 1 tahun kan gitu.
Nah, caranya gimana? Ya, kamu kalau bisa nyatetnya kayak gini nih, supplies pada cash. Sehingga apa? Nanti yang dibebankan besarnya berapa? Sebesar apa? Yang dibebankan di current cost di biaya hari tahun ini. Sebesar beban Penyusutan ya, Pak? beban hidup. Beban hidup ya. Beban penyusutan. Nah, coba kalau beban penyusutan kira-kira berapa nih penyusutannya? Kira-kira berapa kalau 100 juta? Roughly aja, secara kasar aja. Kira-kira berapa? Buat berapa tahun, Pak, ini, Pak? Ya, ini aja, kira-kira aja. Kira-kira nih habisnya berapa lama? Udah gitu aja, roughly aja. Pakai logika umum aja. 20 juta Besarnya mungkin, sampai Pak. nggak 100 juta? Si Fauzia ini orangnya ngirit ya. Oke, 10 juta. Nah, berarti ini supplies-nya bisa sampai 10 tahun. Ini karena si Fauzia orangnya hemat. Karena menurut dia hemat itu pangkal kaya, gitu ya. Gitu. Tapi si Prima mungkin enggak. Oh, kalau saya Pak, ya ini paling mentok tuh 2 tahun. Nah, 50 juta si Prima nih. Agak boros dia emang. Nah, tapi kan nggak nyampe 100 juta kan? Impact-nya terhadap pajak gimana? Untuk pajak lebih bagus yang mana kalau kalian DJP? Lebih bagus pendekatan 2 apa 3? Pendekatan 2 lah, Pak. Ya, gitu ya. Makanya menentukan apakah benda ini tuh harta atau sebagai biaya saja itu menjadi suatu hal yang penting dalam Undang-Undang PPH. Makanya diatur tersendiri, gitu ya. Oke, logika akuntansinya ini enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Diem itu kalau perempuan sih maksudnya iya, tapi kalau laki-laki artinya apa ya? Hmm? Artinya apa? Prim, kalau laki-laki diem itu artinya apa? Diem nggak paham, Pak. Oh, masih nggak paham nih? Nggak paham, Pak. Nggak paham? Kamu Di, paham nggak, Prim? nggak paham, Pak. Tolong dijelasin secara ringkas, Pak. Singkatnya Aduh. deh. Jadi gini, untuk nyatet, makanya saya nyebutnya di sini belum harta ya, tapi benda saja ya, sesuatu lah. Nah, ketika nyatet sebagai benda ya, itu sebenarnya secara accounting ya, itu bisa memilih. Aku mencatat sebagai harta atau aku mencatat sebagai biaya. Nah, ibaratnya gitu. Gitu. Ya. Kayak misalkan aku beli, ini saya kasih tuh yang memang in between ya. Misalkan kayak apa tadi ya? Sebentar. Apalagi yang kira-kira tuh bisa dikategorikan menjadi 2 itu. Oke. Gini. Benda ini misalkan, oke, kalian mungkin masih bingung dengan istilah benda ya. Harus sesuatu yang jelas nih. Contohnya misalkan sewa. Ya. Sewa gedung. Sewa gedung. Ya, sewa gedung. Misalkan ya. Sewa gedungnya 100 juta. Oke. Nah, sewa gedung 100 juta. Nah, ini tuh sebenarnya kalian itu bisa mencatat di 2 pendekatan. Ya. Yang pertama kalian bisa mencatat dengan pendekatan aktiva. Ya. Berarti kalau pendekatan aktiva itu kalian mencatatnya sebagai, pernah dengar ini enggak? Prepaid expense. Nah, pernah dengar enggak?
Kenapa? Ya, ada cash. Prepaid expense ini dilaporkan di mana? Di laporan keuangan yang namanya apa? Aset, Laporan Pak. rugi laba, neraca, atau CALK? Rugi laba, Pak. Yakin? Neraca nggak sih, Pak? Neraca, Pak. Prepaid utang. Utang. Neraca, Pak. Neraca, Pak. Neraca, ya kan? Neraca. Neraca itu di sana kan ada 3 komponen tuh. Komponen yang pertama apa? Aset. Aktiva, aset. Yang kedua pasiva, sama modal. Nah, prepaid expense itu masuknya apa? Aktiva, Pak. Aset, Pak, ya. Aktiva, aset. Kenapa kok dianggap aset? Nah, sekarang Pak tanya. Kenapa kok dianggap aset? Padahal ada kata-kata expense. Karena dia dapat sesuatu, Pak, di masa depan. Mendapat sesuatu di masa yang akan datang gitu, ya kan? Nah, aktiva tuh kayak gitu, kita akan mendapatkan manfaat sesuatu ketika kita membayar dan manfaatnya tuh nggak habis sekarang tapi sampai dengan masa depan gitu. Nah, ini bisa juga dicatat dengan expense biasa, rent expense. Rent expense pada cash. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Ini akan muncul di laporan keuangan yang mana? Laba rugi, Pak. Laba rugi. Nah, inilah yang namanya pencatatan pendekatan. Ini pendekatan aktiva, ini pendekatan rugi laba. Ya, ini pendekatan harta, ini pendekatan rugi laba. Nah, ini konsekuensinya berbeda-beda, ya. Kalau dengan pendekatan yang ini, nah, berarti nanti setiap tahun itu harus yang namanya melakukan alokasi. Nah, nanti akan nyatet trend expense juga di sini. Besarnya berapa? Yang benar-benar terpakai. Nah, gitu. Kalau yang ini pendekatan ini ya mungkin tidak melakukan pendekatan yang sama dengan ini karena sudah dibebankan seluruhnya di awal tahun. Jadi di awal tahun ini ya di sini ya, kalau dengan pendekatan yang rugi laba itu total biaya, misalkan biayanya cuma rent expense doang, itu sudah 100 juta. Tapi kalau dengan pendekatan aktiva ini total biaya ya itu di bawah 100 juta. Ya bisa jadi mungkin 10 juta tergantung kira-kira pendekatan apa yang kita gunakan. Atau misalkan rent expense-nya ini berumur 5 tahun gitu ya. Nah, berarti di sini tiap tahun kita mengakui beban sebanyak 20 juta. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Ini 20 juta kalau dengan pendekatan yang kedua gitu ya, saya sebut kedua gitu aja ya. Yang ini pertama. Jadi ini total biaya itu 20 juta, yang ini 100 juta. Nah, biayanya kan lebih gede ini kan. Nah, ini nanti akan punya impact pajak yang berbeda. PPh yang di pilihan 2 ini ya, kecenderungannya akan lebih besar dibanding PPh yang ada di pilihan 1. Ini lebih kecil. Kenapa? Lah karena ini treatment biayanya berbeda. Nah, makanya ini yang akan kita bahas. Kita harus bisa tuh memilah-milah ketika suatu perusahaan atau kalian mengeluarkan uang gitu ya. Nah, uang ini tuh gitu ya, itu untuk belanja harta atau sekedar untuk bayar biaya. Nah, itu menjadi matters, menjadi penting. Gitu. Gitu ya. Nah, ini ya. Apa sih pembeda yang paling utama gitu ya? Pembeda yang paling utama adalah yang namanya ini usia manfaat. Kalau dalam perusahaan itu yang disebut bermanfaat itu indikatornya apa sih? Kalau perusahaan profit oriented. Apa disebut bermanfaat? Kita menghasilkan, Pak. Oke, menghasilkan apa? Menghasilkan uang.
Uang, iya bener. Jadi kalau kita beli sesuatu, ya perusahaan nih, kok sesuatu itu bisa menghasilkan uang, ya, dan menghasilkan uangnya lebih dari 1 tahun, itu masuk kategori harta. Gitu. Tapi kalau kita ngeluarin uang, ya ngeluarin uang nih, ya menghasilkan uang juga, menghasilkan pendapatan ya. Tapi kok pendapatannya hanya kita peroleh di tahun tersebut, nah itu namanya pengeluaran untuk biaya. Oke. Oke, contohnya pengeluaran untuk biaya ini apa? Contoh. Biaya apa? Perlengkapan ya, Pak? Kapan? Biaya gaji, ya kan? Ketika kita menggaji pegawai, itu kan harapannya pegawai itu bisa produktif menghasilkan uang. Nah, gitu ya. Nah, tapi ketika kita misalkan beli motor, nah dengan beli motor itu kira-kira motor itu akan menghasilkan uang berapa lama? Lebih dari 1 tahun, Pak. Lebih dari 1 tahun. Nah, makanya kalau beli motor misalkan, judulnya beli motor, tidak boleh perusahaan nyatetnya itu biaya motor pada cash. Enggak boleh. Ya, bolehnya apa? Motor sebagai aktiva pada cash. Bolehnya kayak gini. Gitu. Karena apa? Karena ini menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun. Itu. Nah, di akuntansi ada yang namanya prinsip cost against revenue. Pernah dengar nggak? Prim, pernah dengar nggak prinsip cost against revenue? Enggak, Pak. Nggak pernah? Nggak Dosen pernah. akuntansi kalian nggak pernah ngomong? Ya, cost against revenue artinya apa, Prim? Secara letter revenue. Matching cost. Kamu bisa bahasa Inggris kan, Prim? Nggak cuma bisa bahasa Jawa doang kan? Wah, bahasa Jawa aja nggak bisa, Pak. Wah, kamu orang Magelang kan? Oh, enggak. Kamu orang mana? Saya tinggalnya di Lampung, orang Jawa. Tapi nggak bisa Jawa. Orang Jawanya di Purwokerto, Ngapak gitu. Oh, kamu nih orang Jawa yang kehilangan Jawanya. Dulu tinggal di Bandung, ngomongnya bahasa Sunda, terus pindah ke sini jadi ngomong bahasa Indonesia. Yaudah, matching cost against revenue dalam bahasa Indonesia apa artinya? Apa ya, Pak? Pakai Google Translate ya. Oke, Han, bantuin Han. Mungkin itu, Pak, apa namanya? Istilah tentang biaya itu kebalikannya pendapatan lah. Oh Mungkin. gitu ya, itu kebalikannya. Ini loh dari judulnya matchingin cost. Perbandingan beban dengan pendapatan, Pak. Again itu artinya Pak, again. Love you again kayak gitu itu loh. Perlawanan itu loh, Pak. Again itu terhadap, ya kan? Jadi matching cost against revenue itu artinya tuh matchingin cost dengan revenue-nya, matchingin. Jadi gini. Jadi logika akuntansinya tuh gini, kalau aku ngeluarin biaya hari ini, ya kayak tukang Gojek tuh ngeluarin biaya untuk bensin, kemudian aku mendapatkan income, harusnya logiknya aku harus dapat income juga hari ini gitu. Nah itu disebut biaya. Tapi kalau aku ngeluarin biaya hari ini, ngeluarin uang hari ini, kok dapat income-nya itu setahun kemudian, nah berarti pengeluaranku ini tidak boleh di treatment sebagai biaya. Treatmentnya sebagai apa? Sebagai harta, gitu. Ya, kayak tadi beli motor.
Nah, ternyata aku akan dapat manfaatnya nggak cuma besok, tapi tahun depan juga masih dapat. Makanya motor harus ditreatment sebagai harta. Gitu. Ini masuk ini ya, masuk penjelasan manfaat itu tadi. Manfaat itu apa? Menghasilkan uang gitu loh. Beli motornya hari ini menghasilkan uangnya terus sampai tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Nah, kalau statusnya kayak gini, uang yang kita gunakan untuk beli motor tadi, yang jumlahnya mungkin 20 juta tadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya tahun tersebut saja. Tapi gimana pembebanannya? Pembebanannya sesuai dengan usia manfaatnya melalui prinsip alokasi. Nah, prinsip alokasi inilah yang disebut dengan penyusutan. Jadi gimana caranya? Ya, tahun pertama dibebankan 10 juta. Tahun kedua dibebankan juga 10 juta. Tahun ketiga 10 juta lagi. Gitu ya. Seterusnya sampai dengan habis. Nah, matchingin cost-nya gimana? Oh, sejak ada motor ini, omsetku naik nih 20 juta. Oh, berarti 20 juta nih. Terus tahun kedua jadi 30 juta nih, Pak. Yang berikutnya 30 juta lagi. Nah, ini namanya matching cost against revenue. Jadi penyusutan itu berangkat dari logika ini. Gitu. Jadi kalau ngeluarin pengeluaran yang sangat besar untuk beli aktiva itu tidak boleh dibebankan sekaligus di tahun tersebut. Kenapa? Ya karena manfaatnya bisa diperoleh di tahun-tahun yang selanjutnya juga. Gitu. Sehingga apa? Biaya yang dikeluarkan tahun ini harus dialokasikan ke tahun-tahun di mana manfaat dari harta tersebut tetap muncul. Jelas nggak? Jelas nggak, Han? Bingung. Jelas, Pak. Ya. Nah, tidak hanya aktiva tetap yang terlihat saja, namun juga aktiva yang tidak berwujud, gitu ya. Itu juga. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya yang namanya hak pakai, ya, hak pakai. Hak pakai itu kan kita kan cuma punya hak untuk memakainya saja, tidak memiliki sepenuhnya. Nah, hak pakai ini contoh apa ya? Contoh aktiva tak berwujud, tak berwujud. Contoh aktiva tak berwujud. Nah, hak pakai misalkan kita mendapatkan hak pakai ini dengan membayar 50 juta misalkan. Nah, angka 50 juta ini tidak boleh kita bebankan saat itu juga sebagai biaya tahun berjalan. Tapi harus kita bebankan sampai tahun di mana hak pakai kita habis. Misalkan hak pakai kita habisnya 10 tahun misalkan. Nah, berarti 50 juta ini bolehnya dibebankan per tahun itu sebesar 5 juta. Gitu. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta, gitu ya. Seterusnya sampai hak pakai itu habis. Nah, gitu. Kenapa logikanya? Karena dengan adanya kita menggunakan hak pakai ini, income setiap tahun kita akan menerima. Inilah yang namanya mematchingkan cost terhadap revenue-nya. Karena undang-undang pajak juga menganut matching cost against revenue. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian bertanya, Pak. yang selanjutnya gimana? Itu maksudnya yang pertama kali itu berarti langsung dianggap biaya atau gimana, Pak? Perusahaan tanah yang pertama kali tidak disusutkan kecuali nilainya berkurang. Oh, ini tanah. Nah, untuk tanah ya. Tanah nih, kecuali tanah itu nggak disusutkan. Ini tanah itu satu-satunya aktiva yang tidak disusutkan. Gitu ya. Perusahaan tanah yang berstatus yang pertama kali tidak disusutkan ya. Jadi tanah itu satu-satunya aktiva gitu ya yang tidak disusutkan. Ya. Ya. Kecuali di sini ada istilahnya tanah untuk genteng ya, karena kan diambil ya, atau untuk batu bata itu kan lama-lama tanahnya habis gitu, makanya itu disusutkan. Tapi tanah secara umum itu tidak disusutkan. Ketika dapat pertama kali ya. Nah kemudian gini, perusahaan itu kan kadang-kadang nggak boleh pakai hak milik kan nggak boleh ya. Bolehnya kan hak guna bangunan. Hak guna bangunan berapa tahun? Ada yang tahu nggak?
30 kayaknya, Pak. 20 tahun ya, 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun ini kan perusahaan kan akan memperpanjang. Iya kan? Akan memperpanjang. Bayarnya kemana? Ke pemerintah. Nah, mungkin tanah ini harganya 100 juta. Nah, ketika untuk memperpanjang HGB mungkin enggak 100 juta kan? Mungkin cuma 20 juta mungkin ya. Mungkin saya belum pernah memperpanjang nih. Nah, HGB-nya inilah yang nanti disusutkan. Yang ini 100 juta tanah ini enggak disusutkan karena memang karakteristik tanah itu tidak nyusut. Nah, gitu, tidak habis gitu loh. Karakteristik tanah itu enggak habis. Untuk saat ini ya. Cuma nanti bisa jadi standar akuntansinya berbeda. Kenapa? Karena situasi dan kondisi lingkungan berbeda. Misalkan apa? Misalkan tanah yang ada di daerah utara Jakarta. Ya. Daerah utara Jakarta atau yang di Semarang itu kan ada rob tuh. Tiap tahun robnya nambah. Jadi misalkan ini darat, ini laut. Nah, lama-lama ini nyusut karena rob. Nah, mungkin dalam kasus-kasus yang seperti ini tanah bisa disusutkan, mungkin. Oke. Jangan terlalu jauh, nanti kalian bingung. Oke, ada pertanyaan enggak? Pak, berarti yang pertama kali itu tetap dihitung sebagai harta atau modal? Kok modal sih? Beban atau Harta. Ya, tanah ini harta. Nah, ini 100 juta ini nggak boleh ditreatment sebagai biaya. Nah, kecuali untuk tanah ya. Dan tanah itu nggak boleh disusutkan. Terima kasih, Pak. Ya, makanya saya nggak, tadi ketika saya ngasih ilustrasi saya nggak pakai tanah karena tanah itu special treatment ya, special treatment. Jadi dia itu langsung dianggap sebagai harta, gitu ya. Pilihannya cuma dianggap sebagai harta. Kalau beli tanah itu pilihannya cuma dianggap sebagai harta, tidak mungkin dianggap biaya, itu aja. Oke. Kemudian aset non bangunan disebutkan dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Oke, bangunan dengan garis lurus. Ini ya, ingat ya, bangunan. Kemarin ada yang nanya kan, bangunan itu ada yang bikin penyusutan pakai saldo menurun kan, nggak boleh. Jadi bangunan itu hanya garis lurus, Tanah nggak disusutin. Nah, kalau bangunan masih garis lurus. Kenapa kok bangunan itu tidak boleh saldo menurun? Karena logikanya bangunan itu penyusutannya itu tidak bisa ekstrim. Justru sebaliknya. Jadi saldo menurun itu kan disusutkan nilainya gede pas awal-awal, ya kan. Cuma kemudian mulai menurun tuh, makanya saldonya mulai turun, kecepatannya mulai turun, gitu ya. Kenapa kok awal-awal diperbolehkan gede? Karena biasanya saldo menurun itu untuk mengakomodasi situasi dan kondisi perusahaan yang baru berdiri, gitu ya. Yang baru berdiri itu kan biasanya mereka nggak punya duit, ya kan, nggak punya cash flow karena mereka masih siap-siap mau jualan kayak gitu ya, sehingga nggak punya cash flow untuk bayar pajak. Caranya gimana? Ya sudah diperkenalkan saldo menurun supaya biayanya penyusutan tuh gede. Kalau biaya penyusutan gede, berarti pajaknya kecil. Nah, kalau pajaknya kecil, nah dia nggak perlu ngeluarin banyak cash flow untuk membayar. Makanya saldo menurun itu biasanya perusahaan yang pertama-tama saja yang diperbolehkan. Oke. Kalau kalian ingin melihat regulasinya itu ada di PMK 96 ya, tahun itu isinya penjelasan lebih lanjut terkait tentang pasal 11 ini. Nah, ini ya kalian perhatikan ya, ada non bangunan, kemudian ada bangunan. Ya, bangunan cuma dibagi dua, permanen dan non permanen ya. Kalau non permanen 10 tahun. Nah, ini intinya itu bangunan kayu seperti itulah, kayu. Kalau ini bangunan semen. Semen dengan rangka besi dan lain-lain. Seperti itu ya. Lebih lama kenapa ya? Karena memang permanen itu usia manfaatnya lebih lama, lebih awet ya kan, lebih awet sehingga lebih panjang. Nah, kemudian non bangunan, nah ini termasuk mobil, mesin tuh di sini, mobil, mesin. Nah, ini tergantung nih. Tergantung masuk kelompok 1, 2, 3 atau 4. Nah. Oke, misalkan saya tanya mobil kira-kira masuk kemana? Mobil. Kelompok berapa?
2 mungkin, Pak. Oke, 2. Kenapa masuk 2? Nah, biasanya mobil tuh kadang gampang masuk servis kan, Pak, kalau habis 8 lewat Gampang 8 masuk. tahun gitu. Nah, ini argumentasinya sama seperti itu. Tapi gini, kalau misalkan saya ngomong gini, industri saya pengusaha nih, industri saya adalah industrinya museum. Ya, jadi saya punya museum transportasi. Nah, salah satu barang yang saya pamerkan adalah mobil. Kira-kira mobil itu kalau saya susutkan itu berapa tahun? Ya, di museum sebagai pameran. Berapa tahun? Mungkin bisa masuk kelompok 3, Pak. Bisa masuk kelompok 3. Atau bahkan mungkin bisa masuk kelompok 4. Kenapa? Lah kalau ditaruh di museum kan nggak diapa-apain, nggak dikeluarin, paling cuma dipanasin 5 menit, nggak muter-muter, ya kan? Coba kalau misalkan saya pengusaha, saya beli mobil juga. Saya pengusaha transportasi umum. Kira-kira mobil itu masuk ke kelompok berapa? Kelompok 1 mungkin, Pak. Kelompok 1 bisa jadi. Ya, karena untuk angkutan. Apa kok bisa masuk kelompok 1? Kenapa? Logiknya apa? Karena sering dipakai, Pak. Karena tiap hari kan dipakai terus, Pak. Sering dipakai. Nah, sering dipakai. Kalau sering dipakai akibatnya apa? Cepat. Cepat apa? Rusak, Pak. Cepat rusak. Sehingga pengusaha angkutan umum hanya bisa memanfaatkan mobil itu selama 4 tahun. Gitu. Jadi kadang-kadang gini, aktivanya mobil sama, ya. Mobil sama-sama mobil nih. Tapi PTA ya, itu masuk kategori kelompok 1. PTB bisa masuk kategori kelompok 4. Nah, ini tergantung. Nah, tergantung apa? Ya tergantung jenis usahanya apa. Nah, jenis usaha itu nanti akan menentukan berapa besar intensitas pemakaian dari aktiva tersebut. Gitu ya. Jadi dalam menetapkan suatu jenis aktiva itu masuk kelompok mana, ya, itu masa manfaat, masa pakai itu sangat penting. Makanya bisa jadi berbeda-beda. Bisa jadi berbeda-beda. Gitu ya. Jelas? Jelas sampai di sini jelas? Izin Pak, Ya. misalnya Pak, kalau awalnya itu motor, masa manfaatnya itu taruhlah 4 tahun. Ya. Kemudian pas di tengah tahun itu motor itu dimodif Pak jadi motor angkut gitu Pak. Itu jadinya gimana Pak? Motor dimodif. Oke, ini harganya misalkan 20 juta ya. Ya. Oke. Kemudian dimodif biayanya tambah menjadi 30 juta. Motor modif. Sebenarnya pertanyaan kamu ini menarik nih karena pertanyaan 30 juta ini kita bebankan di tahun tersebut atau menjadi bagian dari aktiva. Nah, itu juga menarik. Nah, menurut kamu 30 juta ini kita bebankan sebagai biaya modifikasi tahun tersebut saja atau sebaiknya masuk menjadi nilai dari aktiva ini? Menurut kamu gimana? Nih, nilai aktiva ini. Menurut kamu gimana? Nilai aktiva Pak ya. Nilai aktiva. Jadi 30 juta ini sebaiknya masuk menjadi nilai aktiva ini. Nah, proses memasukkan 30 juta dalam harga motor sebesar 20 juta ini menjadi total 50 juta, ya. Proses ini namanya kapitalisasi.
Oke, saya keluar berapa menit barusan? Mungkin 2 atau 3, Pak. Habis ngomong kapitalisasi tadi, Pak. Oke, kalian pernah dengar kata kapitalisasi nggak? Pernah nggak? Han, pernah nggak Han? Pernah, Pak. Kapan? Barusan? Nggak barusan kan? Nah, kemarin-kemarin juga pernah, Pak. Oke, dari dosen yang lain kan? Iya, Pak. Oke. Kapitalisasi yang kamu pahami apa? Yang kayak memajemukkan gitu, Pak. Apa memajemukkan? Gimana? Iya. Iya, betul, Gimana? Pak. Jadi kayak yang menggandakan gitu, Pak, kapitalisasi. Taunya kan kayak tingkat kapitalisasi kalau misalkan di pendapatan gitu, Pak. Oh, tingkat kapitalisasi ya. Aduh. Ini sedikit berbeda ya. Bukan kapitalisasi yang itu. Ini maksudnya mengkapitalisasi biaya ke dalam nilai harta. Ya. Kayak tadi pertanyaan siapa tadi? Saya lupa tadi. Yang modif tadi? Saya, Pak. Motor, ya, motor. Nilainya 20 juta. Ya. Kita proses modify ini butuh 30 juta. Ya. Nah, pertanyaannya, 30 juta ini mau kita jadikan sebagai biaya modifikasi atau menjadi nilai aktiva itu. Menambah nilai aktiva itu. Nah, ada 2 pilihan sebenarnya. Nah, kalau wajib pajak lebih senang ini ya, langsung masuk biaya modifikasi sehingga nanti PPh-nya turun. Kalau petugas pajak mintanya seperti ini. Ya, menambah nilai, ini nilai dari aktiva tersebut. Nah, proses ini ya, membuat biaya seperti ini menjadi nilai aktiva itu disebut kapitalisasi. Kenapa kok disebut kapitalisasi? Karena aktiva itu kan sebenarnya dari kapital. Aktiva itu kan muncul karena ada modal kan? Ada modal, makanya disebut kapitalisasi. Ya, ini proses kayak gini namanya kapitalisasi. Jadi berbeda dengan nilai kapital tadi ya. Nilai kapital tadi ya. Inilah yang namanya kapitalisasi. Nah, kapitalisasi yang seperti apa? Yang seperti ini. Kapan 30 juta ini ditreatment sebenarnya sebagai biaya modifikasi dan kapan harus ditreatment sebagai nilai aktiva? Ketika hasil modifikasi ini itu menambah usia manfaat. Kalau ini bisa menambah usia manfaat, menambah income di masa yang akan datang, maka 30 juta ini harus masuk menjadi nilai motor yang baru. Halo? Jangan-jangan saya keluar lagi nih. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oke. Kemudian PMK ini juga ngomong nih, apabila suatu aset tetap tidak tercantum dalam PMK. Jadi PMK ini tuh unik. Dia nggak ngomong kriteria ya, tapi ngasih contoh. Nah ini nih, contohnya seperti ini. Makanya di lapangan jadi muncul juga dispute gitu ya. Ya sebenarnya maksudnya kenapa kok PMK ini ngasih contoh itu supaya dispute itu sedikit, tapi ternyata dengan munculnya contoh ini menghasilkan apa? Menghasilkan aktiva-aktiva lain yang tidak tercantum di sini itu gimana? Nah, seperti itu. Jadi ngasih contoh. Contohnya apa? Contohnya misalkan kayak mebel. Nah, ini mebel, peralatan dari kayu, ya, rotan. Nah, itu masuk kemana? Masuk ke kelompok 1, ya, masuk kelompok 1. Perlengkapan lainnya, amplifier, sepeda motor,
becak, sepeda. Nah, ini kelompok 1. Ini untuk semua jenis usaha. Nah, dispute-nya gimana yang tadi saya sebutkan? Dispute-nya. Ini kan disebutkan semua jenis usaha ya. Nah, sedangkan saya misalkan adalah itu tadi kolektor museum. Nah, kemudian saya beli becak nih. Nah, apakah ini perlu disusun berdasarkan kelompok 1? Kan becaknya nggak diapa-apain. Ya, ya. Nah, inilah yang menjadi dispute. Kalau beli becaknya cuma 1 sih oke. Kalau misalkan saya beli becaknya misal 100 atau 1000 karena saya bikin 500 museum transportasi misalkan di seluruh Indonesia, misalkan di tiap ibu kota kabupaten. Nah, itu kan akan menjadi sesuatu yang signifikan. Nah, makanya itu menjadi dispute. Karena di sini memberikan guideline tapi justru memberikan contoh. Nah, ya seperti cangkul kayak gitu. Ini Mas, ini kelompok 2 ini. Tapi dari logam. Tadi yang kelompok 1 kan dari kayu. Sekarang kalau yang dari logam itu kelompok 2. Nah, logikanya apa yang bisa kita dapat dari sini? Berarti logikanya makin tinggi kelompok ya, itu usia manfaatnya makin panjang. Usia manfaatnya makin panjang, itu artinya apa? Artinya berarti kualitas bahannya itu makin kuat. Nah, logiknya seperti itu. Logiknya seperti itu. Itu ya. Nah, ini kalian perhatikan juga nih ya. Ini di sini ada mobil ya, mobil bis truk. Nah, ini kan kelompok 1 nih. Tapi ini untuk usaha transportasi. Ya. Ingat-ingat ya, ini taksi mobil ya, mobil itu masuk kelompok 1 untuk industri transportasi. Tapi di sini kalian akan lihat ini kelompok 2 nih. Ya, di sini ada mobil bus truk. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pemakaian itu, cara memakai pemakaian itu berbanding lurus dengan usia manfaat. Oke. Makin ekstrim pemakaian, usia manfaatnya gimana? Makin ekstrim nih. Makin usia pendek, manfaatnya Pak. gimana? Makin pendek ya, Pak. Makin pendek. Gitu ya. Kalau usia manfaatnya makin pendek, berarti penyusutannya makin Besar, Pak. makin besar. Kalau tadi kelompok 1, 2, 3, 4, yang paling pendek itu yang mana? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Berarti kalau makin pendek ini, berarti pilihannya ya mendekati kelompok 1. Nah, gitu ya. Sebaliknya kalau pemakaiannya bisa makin panjang, sorry. Pemakaiannya makin rendah, sorry. Pemakaiannya makin rendah. Jarang dipakai, maka usia makin tinggi, ya kan? Ini jarang dipakai nih, jarang dipakai. Pemakaiannya jarang, maka usia manfaatnya makin tinggi. Sehingga apa? Durasi penyusutannya itu makin kecil nilainya. Sehingga kalau dalam kelompok di sini akan mendekati ke kelompok 4 yang paling panjang. Seperti itu. Ya. Nah, makanya nanti kalau misalkan ada soal-soal ujian yang keluar, pertama kalian tahu jenis aktifannya dulu. Ya, jenis aktifannya apa? Mesin, apa mebel. Nah, itu tahu dulu. Kemudian yang kedua, ini jenis usaha. Nah, dari jenis usaha ini kalian nanti bisa memperkirakan. Oh, kira-kira misalkan kalau mobil ini dipakainya ekstrim apa enggak? Kalau ekstrim, oh berarti ya masuknya kelompok 1.
Kalau nggak begitu ekstrim ya bisa jadi kelompok 2, 3 atau 4. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian di sini juga. Nah, ini mesin-mesin ini mulai muncul nih, mesin ya. Ini kelompok 3 nih. Nah, ini kelompok 3 ya, ini nggak kelihatan mungkin. Ini tapi ini kelompok 3 ini. Nah, ini yang sering menjadi dispute. Ya. Ini kelompok 3 kan mesin, kelompok 4 itu juga mesin juga. Ini yang sering jadi dispute. Kelompok 4. Nah, ini juga nih. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalkan mesinnya itu kayak gini. Mesinnya itu bentar, nah. Mesinnya itu SK. Pantesan. Oke, contohnya ini misalkan. Nah, ini mesin ini. Kelihatan nggak yang jenis alat berat untuk pertambangan? Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kira-kira mesin kayak gini ini masuk kategori kelompok 1, 2, 3 atau 4? 4, Pak. 3 Kenapa, kayaknya, Prim? Pak. Alasannya apa, Prim? Karena itu pastinya buat konstruksi kan, Pak. Konstruksi pertambangan, apalagi kalau pertambangan kan biasanya tuh jangkanya panjang banget gitu. Jadi kalau misalkan alat beratnya ini hanya masuk kelompok 1 atau 2, itu rugi di penyewaan alat beratnya sih, Pak, mungkin, atau membeli alat beratnya itu sendiri. Oke, menurut Prima ini kelompok 4. Yang lain? Yang lain? Fit, kelompok berapa, Fit? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke, alasannya apa kelompok 1? Ya, kelompok 1 kan sesuai ininya, bobot pekerjaannya. Misalkan dia kalau lagi memang masa produksinya banyak, ya bisa di kelompok 1, mungkin untuk kelompok 2. Yang jelas nggak sampai kelompok 4, Pak, kalau banyak. Tapi kalau gitu. misalkan agak sepi ya bisa kelompok 4. Oh, ada agak sepi. Oke. Oke, siapa lagi nih? Arum. Kelompok berapa, Arum? Kelompok 3 ya, Pak. Kelompok 3. Kenapa, Arum? Alasannya apa? Karena kalau menurut yang di kelompok 3 itu ada jenis usaha pertambangan. Ada mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, Pak. Oh gitu. Jadi ini berdasarkan PMK kelompok 3. Oke. Tesa. Gimana Tesa? Kelompok berapa, Tes? Menurut saya juga kelompok 3, Pak. Karena ya ada mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan. Oke, sebenarnya gini, ini menarik karena sebenarnya terkait dengan alat berat yang ada di pertambangan itu sampai sekarang masih dispute, ya, masih dispute. Jadi ini kita belum tahu ini kelompok berapa karena menurut pemeriksa pajak, ya, itu seperti argumentasi tadi si Prima tadi ya. Pemeriksa pajak mintanya ini kelompok 4, wajib pajak mintanya kelompok 3, gitu ya. Seperti itu. Dan sekarang prosesnya masih di
pengadilan. Ya, gitu. Nah, jadi isu-isu kayak gini itu tuh banyak yang belum selesai ya, banyak yang belum selesai. Saya cuma pengen ngasih tahu kepada kalian bahwa realitas di lapangan ya itu ketika menentukan pengelompokan seperti ini itu tidak hitam dan putih, gitu ya, tidak hitam atau putih. Gitu ya. Jadi masih ada ruang untuk interpretasi. Karena apa ya? Karena di sini pemerintah ya itu tidak menggunakan kriteria gitu, tapi justru membuat contoh ya. Ini kan contoh di sini, ya, itu contoh. Kelompok 3 pertambangan, mesin-mesin yang dipakai. Nah ini loh, ini kata-kata di sini nih. Ini yang dipakai argumentasi oleh wajib pajak. Itu kan masuk mesin-mesin yang di sini Pak, makanya saya ketiga. Nah, pemeriksa pajak berargumentasinya di sini. Loh itu kan masuk kategori mesin berat. Kalau mesin berat itu kualitasnya itu besinya ya yang terbaik. Karena memang dia bisa dapat keuntungan itu kalau jangka panjang, kalau jangka pendek dia nggak dapat keuntungan karena biaya investasinya terlalu mahal. Gitu. Nah, siapa yang lebih kuat? Siapa yang akan menang? Ya, argumentasinya yang paling kuat. Nah, kalau dalam situasi tadi ya kita biarkan antara Prima gitu ya, Prima dengan Tessa dan Arom berdebat. Gitu. Siapa yang menang? Nah, itu berarti yang paling benar. Gitu. Gitu ya, kita biarkan mereka berdebat ya. Mana nih Prima nih? Ngilang dia. Jangan udah takut berdebat dia. Hadir, Ya, Prim. hadir. Oh, ada muncul lagi. Oke. Siap kan Prim berdebat? Insya Allah Pak, siap. Insya Allah. Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Kalau misalkan kayak contoh deh mobil Kijang tahun 2000-an gitu kan, itu kan masa manfaat sedikit ya, tapi saya dilihat di jalan masih ada mobil Kijang itu. Itu bagaimana ya Pak? Masa apa sih penyusutannya gitu? Itu kan lebih dari masa manfaatnya gitu. Betul. Nah, ini kan mobil Kijang ya. Ini sebenarnya sudah produksi mungkin tahun 1990 gitu ya. Nah, ternyata kita beli nih, misalkan harganya sekarang 70 jutaan ya, 70 jutaan. Gitu ya. Nah, ini gimana nih Pak? Ini sebenarnya usia manfaatnya udah habis. Nah, gini, sebenarnya dalam Aktiva itu ya, makanya dalam penentuan usia manfaat itu tidak semata-mata mempertimbangkan kapan mobil itu dibuat. Tapi ya, dipertimbangkan juga situasi dan kondisi mobil itu saat diperoleh. Ada kalanya gini, ada suatu mobil baru gitu ya. Tahun produksinya masih sangat baru, misalkan tahun 2020 gitu ya. Tapi ternyata disusutkannya hanya 2 tahun. Kenapa? Karena ketika diperoleh di tahun 2020 ya, ini mobil ini itu adalah mobil yang habis atau sering dipakai untuk apa itu istilahnya yang trial drive itu loh, trial drive itu apa istilahnya? Kalau di dealer-dealer itu loh. Test drive. Apa? Test drive. Test drive. Nah, betul, test drive. Nah, test drive ini kan usianya masih sangat baru gitu. Tapi yang pakai kan banyak orang. Nah, kalau yang pemakainya itu pemakai orang yang memang orangnya apa ya, apik ya, bahasa Jawanya tuh apik ya, mungkin oke. Tapi kalau misalkan tipikalnya test drivernya nih memang orang yang suka nginjek gas gitu ya, ngasal-ngasalan karena memang dia pingin nyoba performanya, nah itu bisa jadi kan mengakibatkan usia manfaatnya itu lebih pendek sebenarnya dibandingkan dengan usia mesinnya gitu ya. Nah, itu kasus ekstrim yang ada di sebelah kanan. Kasus ekstrim yang di sebelah kiri itu seperti ini yang ditanyakan Prima tadi. Mesin pembuatannya itu tahun 90, tapi sekarang tahun 2020 itu masih berjalan, Pak. Nah, kalau situasinya kayak gini, nah disinilah nanti kita sebagai akuntan atau sebagai penilai juga mungkin bisa memperkirakan, kita memproyeksikan nih, melakukan proyeksi. Kira-kira ini saya beli nih harganya 70 juta nih. Kira-kira ini usia manfaatnya berapa tahun lagi sih? Wah,
kayaknya ini kira-kira 5 tahun masih bisa jalan. Nah, gitu. Kenapa kok 5 tahun? Yang pertama kondisinya masih oke. Kemudian spare part-nya oke, ya kan? Toyota Kijang ya. Kemudian juga bengkel-bengkel masih oke. Ya, masih banyak yang bisa membuka ya. Nah, berdasarkan asumsi ini ya, maka saya bisa nih saya treatment sebagai kelompok usia manfaatnya masih bisa diberikan 5 tahun. Nah, Undang-Undang Perpajakan gimana melihat ini? 5 tahun itu berarti yang paling dekat adalah usia kelompok 1. Nah, jadi gitu. Jadi meskipun ini mobil tua, bisa kita lakukan proyeksi usia manfaatnya. Nah, kapan kita melakukan proyeksi ini? Pada saat kita memperoleh aktiva tersebut. Jadi begitu ya. Any comment? Berarti kalau misalkan saya beli 2010, masa manfaatnya 5 tahun berarti habis 2015. Ya. Tapi saya tetap bandel nih, pakai aja sampai tahun sekarang, tahun 2020. Itu kayak gimana? Nah, kalau kayak gitu berarti gini, ya. Tadi 2010 ya. Padahal menurut catatan harusnya 2014 nih ya. Ini sudah habis nih. Pembebanan penyusutannya udah habis nih. Ini tetap aku pakai. Gimana? Wah, yang kayak gini nih yang Dijen Pajak seneng. Kenapa? Beban penyusutannya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Iya kan? Pendapatannya masih tetap positif. Nah, berarti nanti pajaknya gimana? Pajaknya tinggi, ya kan? PPh-nya yang bayar tinggi karena biaya penyusutannya 0. Nah, sekarang triknya supaya kita bisa menghemat pajak. Itu gimana? Triknya. Ayo, kepikiran nggak triknya gimana? Beli mobil baru, Pak. Ya nggak usah, ini saja rekalkulasi lagi usia manfaatnya, dikalibrasi lagi. Oh, setelah saya teliti, Pak, ternyata ini masih bisa tambah 4 tahun lagi. Nah, gitu ya. Di sini kita cari harga pasarnya berapa. Nah, ini menjadi harga pasar yang baru. Kemudian kita susutkan lagi di sini. Gitu. Jadi boleh toh Pak kayak gitu? Oh, boleh dong. Caranya kayak gimana, Pak? Kita ke pajaknya gitu apa gimana? Ya nggak perlu. Jadi kita cukup nanti melakukan penilaian kembali ya. Nah, ini semacam revaluasi. Nah, revaluasi yang pertama itu apa? Harga pasarnya ya. Yang kedua usia manfaatnya. Nah, ini kan domain kalian ini revaluasi kayak gini. Ya kan? Jadi ternyata di Undang-Undang Pajak itu yang bisa kalian kerjakan itu banyak. Ya. Banyak, ya kan? Pekan kemarin kan itu banyak banget itu harga perolehan itu kan pekan kemarin itu kan kerjaan kalian semua. Sekarang ditambah di sini juga reval. Ya. Jadi meliputi penentuan harga pasar sama usia manfaat. Ya. Ini habis ini kasih tahu ke Dijen Pajak. Ini Pak, saya melakukan reval untuk aktiva ini. Kalau revalnya itu nggak banyak kayak gini, itu nggak perlu dapat izin, tapi cukup pemberitahuan. Jadi nanti di pemberitahuannya gimana ya melalui SPT. Nah, SPT itu kan ada laporan keuangan tuh. Nah, laporan keuangan kan salah satunya adalah CALK. Tahu CALK? Apa Prim CALK? Prim. CALK apa Prim? Nggak ngerti Pak. Catatan atas laporan keuangan. Nah, di CALK kamu ngomong telah melakukan reval atas Toyota Kijang dengan usia manfaat baru sebanyak 4 tahun. Gitu. Simpel nggak, Prim? Simpel Pak. Berarti kalau
Kalau B berarti banyak yang dilakukan di perusahaan pabrik itu untuk truk-truk itu gitu ya Pak? Oh ya, Sama banyak. pesawat kali ya? Pesawat. Ini banyak sekali. Karena apa ya? Karena ini bisa dikatakan fasilitas di Undang-Undang PPH kita tuh ini. Ini salah satu fasilitas ya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ini namanya tax planning. Tax planning yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak. Tax planning boleh kan? Ya. Jadi udah dapat trik tax planning berapa? Jadi kalian bisa jadi konsultan pajak juga. Ada pertanyaan lagi? Sal Sabila ada pertanyaan Sal? Saya mau tanya Pak. Ya gimana? Masih nyambung sama yang Prima tadi. Jadi misalkan dia udah lewat, terus dia revaluasi itu berarti di apa namanya nilainya ditentukan lagi gitu Pak atau pakai nilai yang lama gitu Pak? Nilainya adalah nilai revaluasi. Nilai revaluasi itu apa? Nilai baru. Nilai baru. Nilai baru. Nah, kalau nilai baru itu terserah sebenarnya. Ide dasarnya itu terserah. Terserah siapa yang menilai. Gitu. Tapi sebaik mungkin itu nilai yang real. Makanya tadi kan saya ngomong nilai pasar di sini. Nilai pasar. Karena kalau nilai pasar itu baik petugas pajak maupun wajib pajak itu bisa sama-sama mengerti. Tapi kalau misalkan ini kamu pakai nilai baru ya, kira-kira petugas pajak setuju Pak enggak? Belum tentu Pak. Nah, kemungkinan besar enggak setuju karena apa? Karena kalau dengan nilai baru berarti nilai penyusutannya lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Lebih besar lah. Besar ya? Oh, Ya iya, kan? besar. Nah kan kalau harga pasar ini kan 70 juta misalkan. Nilai baru Kijang tadi kan bisa jadi 100 juta. Nah, gitu. Penyusutannya kan otomatis lebih gede kalau menggunakan nilai baru. Nah, makanya petugas pajak biasanya nggak mau nih. Udah pakai nilai harga pasar aja gitu. Harga pasarnya sekarang berapa? 70 juta, udah pakai itu. Nah, gitu biasanya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Gitu ya, David. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Jadi isu di masalah penyusutan dan amortisasi itu sebenarnya isunya yang ini tadi, yang kita diskusikan tadi. Yang ditanya oleh Prima, yang ditanya oleh David, isunya seperti itu. Isunya seperti itu. Selain itu kasusnya itu ya kasus yang mudah. Misalkan mobil itu masuk kelompok berapa dalam penyusutan. Nah, biasanya kayak gitu. Itu mudah untuk dijawab. Atau ngitung penyusutan. Ngitung penyusutan, misalkan penyusutan hartanya itu diperoleh tanggal 31 bulan 8 tahun 2020. Nah, misalkan nih, berarti selama tahun 2020 nilai penyusutannya dihitung berapa bulan? Nah, biasanya kayak gini, berapa bulan ini? 4 bulan, Pak. 4 bulan atau 5 bulan? 4 bulan kenapa? 5 bulan kenapa? 4 bulan kenapa, Han? Karena kan udah 31 Agustus itu udah melewati tanggal 5, batas 15 gitu, Pak. Jadinya ikut Oke. bulan selanjutnya. Oke. Ada pendapat yang lain? Fakir. Ya, ini ngomongnya fakir ini harus fasih ya. Harus belajar tajwid dulu supaya jangan sampai salah. 4 atau 5? Khir. 4, Pak. 4. Oke. Pendukungnya Hana nih. Oke, fakir. Joshua, Mangapul. Apa kabar Jos? Kamu di mana Jos? 4. Kamu 4. Kamu di mana nih Jos? Mohon maaf Pak.
Kamu di mana posisinya? Saya numpang di sekolah, Pak. Di rumah nggak bagus sinyal, Pak. Oh, di sekolah mana? Di sekolah mana, Jos? Di Eh, kampus? ada SMP, Pak, dekat kampung, Pak. Oh, kamu tinggalnya di mana sih? Di Humbang Sengdutan. Oh iya, Humbang Hasudutannya lupa sih. Tempat kamu itu terlalu dingin sih, terlalu tinggi kali ya. Masih dingin di sana, masih Iya. dingin ya. Iya. Kayaknya orang sana nggak ada yang beli AC ya. Kayaknya AC di tempatmu tuh nggak laku kayaknya. Enggak, Iya, Pak. Jos? Nggak ada kan? Iya, enggak ada, Pak. Di tempatmu ada Bipang ya pasti ya? Bipang. Enggak Ada ada kan? sih, Pak. Yang ada cuman lebih panggang, Pak. Oh gitu. Wah, itu kayaknya bisa jadi inspirasi tuh. Kayaknya kamu kalau jualan di sana laris tuh. Iya, Pak. Oke, kamu di SMP ya, nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmu ya, Jos. Oke, Angela, menurut kamu selama tahun 2020 aktiva yang diperoleh tanggal 31 bulan 8 itu disusutkan 4 bulan atau 5 bulan, Angela? Sama kayak 4 bulan, Pak. Oke, sama kayak ya. Hana, wah Hana ini punya follower banyak nih. Salsabila, 4 bulan atau 5 bulan? Menurut saya juga 4 bulan, Pak. Oke, 4 bulan. Raihan? Sama, Pak. Sama. Nafis? 4 bulan, Pak. Nafal? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Ini risk avoider semua nih kayaknya nih. Putrinya Pak Irawan. Sama, Pak. 4, Pak. Sama. Dia? 4, Pak. Oke. Made. David. Gimana, Fit? 5, Pak, 5. Kenapa 5? Karena dia belinya pagi langsung dipakai, jadi langsung bermanfaat. Di Oh Agustus. gitu, beli langsung dipakai. Oke, make sense. Prim. 4 atau 5, Prim? 4, Pak, 4. 4. Siapa yang belum berpendapat nih? Tessa. Udah ya, Tes? 4 juga, Pak, menurut saya. 4 juga. Aduh. Oke, siapa nih? Friendly. Mikirnya kayaknya serius nih. Coba. Ya, friend. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Ini nggak ada yang berusaha ini nemenin David nih. Siapa nih? Alif. Ngantuk nih kayaknya si Alif nih. Kamu kok makin bulat sih, Alif? Kamu kok makin bulat gini? Bosen, Pak, di rumah. Bosen. Terus karena bosen, kamu jadi makin bulat gitu? Jadinya kerjaannya makan tidur doang, Pak. Oh, kerjanya makan tidur. Ya jangan makan tidur dong. Jadi tidur puasa. Nah, kayak gitu. Nanti jadi nggak bulat lagi ya. Oke, Pak. Jadi gini ya. Ini terpaksa ya karena ya kita memang negara demokratis, tapi saya harus memberitahu fakta kalian bahwa kalau case-nya kayak gini, itu yang benar David ya. Ya, yang benar David. Gitu ya. Kenapa? Karena undang-undang pajak itu cut off-nya itu tidak melihat sedetail komersial. Kalau komersial memang dilihat tuh, itu masuk pertengahan bulan atau enggak gitu ya. Tapi kalau pajak hanya dilihat bulannya saja. Nah, ini kan saya ngasih ekstrim.
bulan 8 itu udah dipakai. Kalau menurut perpajakan ini sudah dipakai full, meskipun hanya dipakai setengah hari. Gitu ya, meskipun dipakai setengah hari. Tapi sudah dianggap bulan ke-8 udah dipakai. Berarti kan selama 2020 itu yang dipakainya bulan 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 5 bulan. Ya, 5 bulan ya. Nanti kalau ujian kayak gini jangan terkecoh lagi ya. Nanti jangan-jangan yang diingat ini, wah dulu Hana, kayaknya aku mendukung Hana deh gitu. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru ya. Ya, jadi situasinya undang-undang pajak itu akan melihat tanggalnya ini. Jadi ini sama dengan dulu ketika saya menjelaskan misalkan anak ya. Anak lahir bentar. Saya kok lupa, bentar. Nah, oke, misalkan status ya, status K, anaknya berapa? Ya. Nah, anaknya itu lahir ya, misalkan kembar 3, tanggal 2 Januari. Nah, ini K berapa? K berapahan? Itu ya Pak, K0. K0. Kenapa K0? Kenapa Han? Karena bukan tanggal 1, Pak. Karena bukan tanggal 1. Jadi status ini, status tanggungan kayak gini, dilihatnya itu per tanggal 1 Januari gitu ya. Per tanggal 1 Januari. Jadi meskipun tanggal 2 Januari pukul 00.01 ya, itu anaknya kembar 10 lahir semua misalkan, ya tetap K0 gitu loh. Gitu. Nah, sama ya. Sama dalam hal ini juga tanggal 31 bulan 8, misalkan ini jam 23 titik berapa ya? 59 gitu ya. Tetap dia berhak dapat 1 bulan tambahan. Nah, ini namanya prinsip kepastian hukum yang digunakan oleh Ditjen Pajak. Kalau tadi jawaban Hana, itu prinsip manfaat yang sebenarnya yang memang diadopsi oleh PSAK. Jadi kalau PSAK itu melihatnya lebih fair memang, lebih fair. Cuma karena lebih fair, ngitungnya lebih complicated. Nah, gitu. Nah, sedangkan pajak nggak melihat fair-fairannya, tapi melihat yang penting pastilah. Kenapa? Supaya lebih mudah. Nah, gitu. Gitu ya. Karena kadang-kadang antara simplifikasi, penyederhanaan gitu ya. Kemudian dengan apa ya? Dengan apa ya? Keadilan itu kadang-kadang dengan kepastian hukum, sorry. Simplifikasi, keadilan dengan kepastian hukum itu kadang-kadang tidak bisa kita raih dalam satu waktu. Oke, ada komen? Liv, ada pertanyaan nggak, Liv? Belum, Pak. Belum. Kayaknya kamu nggak pernah nanya deh. Oke, bagaimana jika suatu aset tetap tidak tercantum? Nah, jawabannya kelompok 3 atau mengajukan permohonan penetapan. Jadi misalkan nih, someday kita dapat satu aktiva itu belum clear ya, belum jelas. Contohnya misalkan apa yang paling baru tuh apa? Misalkan Starship. Nah, Starship milik Tesla, miliknya Elon Musk. Nah, itu kan baru dikembangkan. Itu nggak ada di PMK ini 96. Nah, itu masuk mana? Nah, ini bisa untuk sementara masukin kelompok 3 atau mengajukan permohonan penetapan. Nah, kalau mengajukan penetapan biasanya pengajuannya kalau nggak kelompok 1, 2, ya kelompok 1 atau 2 pastinya ya. Gitu. Kalau ujung-ujungnya minta kelompok 3 ya nggak usah ngajuin permohonan karena defaultnya itu oleh pemerintah dimasukkan ke kelompok 3. Selain itu apalagi ya yang baru muncul setelah PMK ini keluar? Apalagi ya? Apa? Drone misalkan. Nah, drone. Iya kan? Sebelum tahun 2009 kan drone cuma punya militer. Nah, sekarang kan sudah populer nih.
Nah, itu gimana? Nah, itu kan kita nggak jelas tuh. Nah, itu kita bisa mengajukan penetapan atau masuk langsung kelompok 3. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Rim, kamu senyum-senyum sama siapa? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Enggak, sambil makan. Sambil makan ya kamu ya. Ngemil, Pak. Emang kuliah online tuh enaknya kayak gini ya. Bisa sambil makan, bisa sambil tidur gitu ya. Cuma resikonya yaitu kayak Alif kayak gitu nanti ya. Jadi nggak vertikal ya pertumbuhannya, tapi horizontal. Oke, kemudian ini saat mulai penyusutan. Saat penyusutan itu kapan? Nah, di sini nih. Pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses. Proses pengerjaan penyusutan dimulai pada bulan selesainya ini ya, bulan selesainya pengerjaan. Nah, sebenarnya sih filosofinya sih bukan saat pengeluarannya, filosofinya ya, tapi saat mulai bermanfaat. Itu sebenarnya filosofinya Aktiva itu. Jadi kapan disusutkan sebenarnya? Saat mulai bermanfaat. Makanya nanti ada contoh nih, Nah, contohnya di sini nih, yang setelahnya. Nah, ini contohnya ini. Nah, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Sebenarnya ini yang paling, menurut saya yang paling tepat tuh ini, treatmentnya ya. Treatmentnya yang paling tepat tuh di sini malah. Tapi di sini malah dengan persetujuan. Padahal menurut saya ini justru malah tanpa persetujuan menurut saya. Menurut saya ya. Ini saya sebagai akademisi ya. Tapi secara umum terkait dengan penyusutan ya itu treatmentnya adalah saat mulai dibayar ya, dikeluarkan gitu ya. Kecuali misalkan harta tersebut prosesnya seperti gedung ya. Gedung kan misalkan nggak bisa langsung kita pakai, tapi ada proses konstruksi gitu ya. Kemudian atau misalkan perlu direnovasi. Nah, di situ mulai penyusutannya saat mulai selesainya pengerjaan tersebut dan siap untuk digunakan. Siap untuk digunakan. Nah, di sini contohnya pengeluaran sebesar 100 juta ya. Ya, bangun gedung nih dimulai dari Oktober gitu ya. Selesai dikerjakan Maret. Nah, kapan mulai penyusutan? Ya, berarti Maret 2001. Gitu. Nah, kemudian pengeluaran ini 100 juta ini, misalkan yang 90 juta ya, misalkan yang 90 juta. Nah, yang 90 juta ini di tahun 2000, nah ini dicatat sebagai apa? Nah, dicatat sebagai apa ini? Pernah dengar ini enggak? CIP. Pernah dengar enggak? Construction in progress. Ya. Nah, dicatatnya sebagai construction in progress. Construction in progress ini kalau di laporan keuangan ini masuknya neraca. Ya. Nah, artinya apa? Artinya juga tidak dibebankan sebagai biaya di tahun tersebut. Gitu. Gitu ya. Oke, ada komen enggak? Oke. Enggak ada. Oke, ini sekedar ilustrasi ya, ilustrasi cara ngitungnya. Kalau straight line itu kemarin kalian sudah ngitung gedung HP ya, ini 100 juta, usia manfaat 20 tahun ya, tinggal dibagi saja. Dan ingat, kalau ngitung penyusutan secara perpajakan itu tidak ada nilai buku, nilai residualnya nggak ada, gitu ya. Jadi nilai residualnya 0 gitu. Nah ini berbeda dengan komersial. Kalau komersial, kalau situasinya kayak gini, nah itu nanti harus ini dikurangi nilai residual. Misalkan nilai residualnya kemungkinan besar nanti kalau udah nggak terpakai, misalkan ya ini, misalkan nilainya 1 juta, misalkan. Nah, nilai residualnya. Nah nanti berarti pokok yang disusutkan itu 100 juta
dikurangi 1 juta. Jadi 99 juta. Ini yang dibagi 20. Ini kalau komersial, itu kalau komersial. Jadi perbedaannya cuma di situ. Nah, pajak itu tidak mengenal nilai residual. Kemudian ini declining balance method atau saldo menurun berganda ya. Nah, ini sama nilai residualnya kan ini 0 nih. Ya. Jadi ngitungnya sedikit berbeda. Kemarin saya perhatikan kalian sudah bisa ngitung juga ya. Jadi dari nilai sisa bukunya, nilai sisa buku, tahun pertama kan nilai sisa bukunya kan ini 150 ya, full ya. Kemudian separohnya karena ini tarifnya 50%, ini 75. Nah, kenapa dianggap double declining? Jadi decline-nya itu double, turunnya itu double. 150 turun ke 75 ini kan double. 75 turun ke 35 ini kan double juga. Nah, turunnya seperti itu. Gitu ya, double. Ini tuh double. Turunnya double. Nah, ini biasanya yang pakai pendekatan ini itu adalah perusahaan yang baru didirikan. Ya, perusahaan yang baru didirikan. Karena dia nggak punya cash flow yang lebih ya untuk bayar pajak, sehingga minta pakai pendekatan double declining balance. Supaya nggak perlu bayar pajak dulu. Tapi secara umum perusahaan lebih banyak pakai straight line karena itu paling mudah. Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, ini contoh ilustrasi, saya pikir ini mudah ya. Oke, mudah. Nah, kemudian ini ketentuan fiskal terkait dengan penyusutan. Yang pertama, tidak ada nilai residual. Impact-nya apa? Kalau nggak ada nilai residual terhadap PPh. Naik, Pak. Kalau misalkan gini, misalkan berarti kan nilai residual secara fiskal ya. Tidak ada, berarti sama dengan berapa? 0. Ya. Jadi misalkan kayak tadi kijangnya si Prima tadi. Ya, kijang. Ya, katakanlah ini kijang lah. Ya. Di akhir usia manfaat ini kan nilainya sudah 0 nih. Dijual ke Hana. Ternyata Hana masih mau jual 50 juta, masih mau beli nih 50 juta. Ya. Tentu ini dengan secara persuasif ya. Ya, Prima kan memang jago ngerayu ya. Akhirnya Hana terbuai. Sehingga mau dia. Nah, mau dia. Padahal sebenarnya secara fiskal itu nilainya udah 0 nih. Nah, tapi Hana tetap mau beli 50 juta. Nah, karena pajak itu tidak mengakui nilai residual, sehingga nilai 50 juta ini dianggap keuntungan. Nah, keuntungan itu objek pajak bukan? Objek pajak sehingga terkena PPh. Nah, gitu ya. Nah, konsepnya ini berbeda dengan komersial. Kalau komersial kan ada nilai residual ya. Kalau nyatetnya ini secara komersial itu mungkin nilai residualnya misalkan 30 juta misalkan. Nah, dibeli tadi 50 juta. Nah, situasi kayak gini. Nah, kalau Prima kayak gini situasinya secara komersial, secara komersial, Prima akan mengaku laba sebesar berapa? 20 juta. Ini laba komersialnya 20 juta, tapi secara fiskal, ya, labanya ya, laba secara fiskal itu sebesar 50 juta. Gitu ya. Nah, jadi prinsip yang pertama ini itu punya konsekuensi yang signifikan terhadap pajak ya. Punya ini. Jadi situasinya kayak gini nih. Gitu. Oke. Kemudian penyusutan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat disusutkan. Yang ini harus tapi semuanya. Nah, ini untuk tahun terakhir saja, tahun terakhir.
Kemudian apa ya? Oke, ini perubahan metode harus persetujuan. Nah, harus lapor ke DJP. Misalkan mau berubah dari straight line ke double decline. Itu harus ngasih tahu ke DJP. Pak, aku mau berubah nih. Kenapa ya? Udah pengen nyoba sesuatu yang baru. Nah, itu bisa juga. Straight line terlalu mudah bagi saya gitu. Akibatnya pegawai saya ngitungnya gampang, Pak, gitu. Tapi kalau double agak pusing. Nah, ya sudah. Pegawainya itu otaknya itu selalu dipakai. Oke. Bisa jadi nanti kalau sama Dirjen Pajak oke saja. Tapi harus dapat persetujuan Dirjen Pajak. Kemudian yang berikutnya penggantian asuransi dibandingkan dengan nilai buku fiskal. Tadi ketika posisi terbakar ini nilai sisa buku fiskalnya itu misalkan 20 juta. Saat terbakar nih masih punya nilai sisa buku. Nah, dari asuransi ternyata asuransi dapat klaim asuransi sebesar 50 juta. Nah, ini dianggap apa? Keuntungan. Kalau dianggap keuntungan maka kena PPh ya. Gitu. Jelas nggak? Jelas nggak? Jadi pajak ada di mana-mana ya. Tidak peduli. Padahal bisa jadi ini si Prima nangis. Diganti 50 pun masih belum terbayar gitu karena dia punya ikatan emosional dengan mobilnya ini. Nah, bisa jadi ya. Tapi pajak nggak peduli. Ya, pajak nggak peduli. Gitu ya, Prim? Oke, Pak, siap. Oke. Kamu sekarang tinggalnya di mana, Prim? Di Lampung, Pak. Di daerah mana? Di Metro. Oh, infonya kenapa? Sorry ya, disconnect lagi ya. Aduh. Udah berapa kali nih kita keluar masuk kayak gini nih. Udah terdengar nggak? Jelas? Jelas, Pak, jelas. Udah, Pak. Gimana ya? Bener-bener nggak nyaman nih situasi kayak gini. Kemarin itu saya sama kelas berapa ya? 401 kalau nggak salah. Itu sampai 30 menit itu 5 kali saya keluar masuk. Akhirnya kuliahnya langsung saya kasih tugas saja ya. Nggak efektif kalau kayak gini nih. Ini sejak PPKM ini sejak PPKM. Mungkin karena banyak orang di rumah ya akhirnya jadinya ini internet semuanya kan. Sehingga bandwidth-nya itu penuh. Tadi sampai mana ya?
Halo? Are you with me? Ini kalian, jangan-jangan saya keluar lagi nih. Ini Pak, dari awal pas slide yang ini juga udah putus-putus Pak sebenarnya. Oh, udah putus-putus ya? Iya. Kenapa kalian nggak bilang? Gimana ya? Saya padahal udah pakai Telkomsel nih. Telkomsel kan sebenarnya sudah yang paling bagus ya. Oke, I will do my best ya. Oke, mungkin saya akan poin-poinnya saja, akan sedikit fokus ke sana. Oke, ini penyusunan small tools. Nah, penyusutan small tools itu sebesar nilai penggantian. Small tools itu apa ya? Contoh misalkan seperti ATK kayak gitu ya. Kayak gitu, ATK macam-macam kayak gitu. Itu sebenarnya bisa juga tanpa pendekatan disusutkan, tapi langsung sekaligus itu bisa. Cuma ada beberapa small tools yang kadang-kadang masih dispute seperti ATK tapi yang sifatnya agak lebih gede ya. Contoh misalkan rautan, nah kayak gitu itu kadang-kadang jadi pertanyaan juga oleh wajib pajak. Kemudian penghentian penurunan produksi tidak menunda atau menangguhkan penyusutan. Jadi nggak peduli tuh. Nah, artinya di sini sebenarnya sih DJP kalau misalkan kan kalau nggak produksi itu kan nggak ada income ya. Jadi kalaupun ada penyusutan itu sebenarnya juga nanti ujung-ujungnya rugi, bahkan ruginya lebih gede gitu ya. Tapi ini saya rasa ini masalah kepastian hukum ya, kepastian hukum tidak menunda menangguhkan penyusutan. Jadi penyusutan tetap jalan. Jadi someday ketika produksinya udah normal ya mungkin nanti akan jatah penyusutannya wajib pajak akan habis. Kemudian handphone untuk pegawai ya. Nah, handphone untuk pegawai itu dasar penyusutannya hanya 50% ya, ingat. Jadi kalau misalkan pegawai dibeliin handphone, itu yang disusutkan oleh kantor itu cuma 50%-nya. Sisanya nggak boleh disusutkan. Kenapa? Karena di sini pada prinsipnya negara tidak bisa memilah kapan handphone itu digunakan untuk kepentingan pribadi, mana handphone itu untuk kepentingan kantor. Itu susah, makanya diambil angka tengah 50. Ya. Termasuk sedan kendaraan yang dipakai pegawai tertentu, misalkan pegawai tertentu direktur dapat mobil dinas dan mobil dinasnya dibawa ke pulang ke rumah. Nah, itu juga 50%. Ya. Kalau kendaraan antar jemput pegawai itu bisa full penuh karena memang ini terkait langsung dengan kegiatan usaha. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Misal barangnya yang disusutin itu hilang duluan gimana, Pak? Misal kecurian atau lain-lain. Oke, kalau misalkan hilang seperti itu, maka bisa disusutkan sekaligus pada saat barang tersebut hilang. Disusutkan sekaligus seluruhnya. Gitu ya. Seluruhnya disusutkan, kemudian harus ada semacam prosedur penghapusan aktiva. Ya, prosedur penghapusan aktiva. Jadi aktiva yang ada di balance sheet di neraca itu dihilangkan. Nah, ini kalau prosedur akuntansinya harus bikin berita acara ya, bikin berita acara. Tapi kalau pajak yang terkait yaitu nanti beban penyusutannya akan langsung naik. Sebesar apa? Sebesar nilai sisanya, seperti itu. Gitu. Gitu ya, Dil. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ini kayaknya nggak relevan. Amortisasi. Amortisasi itu intinya untuk barang aktiva yang tidak berwujud, gitu ya. Intinya seperti itu. Ya. Jadi aktiva itu ada yang berwujud, ada yang terlihat, sama yang nggak terlihat. Gitu ya. Yang nggak terlihat itu misalkan copyright, kayak gitu ya. Copyright, hak cipta ya. Kemudian lisensi, ya, lisensi itu kan nggak kelihatan. Nah, itu bisa juga disusutkan. Atau hak pakai, ya, hak pakai kalau itu tanah bangunan, gitu ya. Itu bisa disusutkan. Asalkan apa? Asalkan nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun, gitu. Tapi kalau misalkan kita royalti, tapi kalau cuma setahun ya udah nggak usah dianggap sebagai harta, anggap saja sebagai biaya royalti, udah gitu aja. Gitu. Kemudian syarat yang kedua dipergunakan untuk 3M. Artinya ya inline itu tadi matching cost against revenue gitu ya.
cost itu memang dikeluarkan untuk men-trigger adanya revenue. Nah, itu matching cost against revenue. Nah, kalau revenue-nya itu ternyata PPh final, nah cost-nya, biayanya ya nggak boleh dibebankan. Nah, kenapa? Karena PPh final itu ya, itu pengenaannya itu udah bruto gitu. Jadi kan PPh final itu kan biasanya 2% kali nilai perolehan, nilai transaksi. Nah, nilai transaksi kan itu di dalamnya ada biaya juga. Gitu. Makanya biasanya PPh final itu penerapannya nilai brutonya. Gitu. Makanya tarifnya kecil 2% gitu ya. 5%, enggak ada yang 5% ya. 20% ada juga, tapi itu untuk hadiah ya, untuk hadiah. Gitu. Kemudian metodenya sama, garis lurus sama saldo menurun, double declining balance gitu ya. Kecuali untuk hak di bidang pertambangan ya, misalkan HPH, hak penguasaan sumber daya alam, itu bisa pakai metode unit of production ya. Misalkan produksinya hari ini dapat tahun ini misalkan dapat 100.000, nah itu disesuaikan. Tahun berikutnya turun menjadi 50.000, berarti nanti penyusutannya juga menjadi kecil, seperti itu, sesuai dengan jumlah produk yang berhasil diproduksi. Nah, kemudian asas yang berikutnya adalah taat asas. Jadi harus konsisten. Kalau awalnya pakai garis lurus, ya pakai garis lurus terus. Kalau saldo menurun, ya lapor dulu. Kalau boleh, boleh. Kalau enggak, ya harus balik lagi ke garis lurus. Kemudian amortisasi dilakukan pada saat bulan dilakukannya pengeluaran. Sama. Ini normanya sama, prinsipnya sama. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ini saya pikir tidak ada nilai residu, sama, amortisasi sama juga, perubahan metode persetujuan sama. Nah, biaya pendirian dan biaya perluasan modal perusahaan ini dijadiin satu, boleh dibebankan pada tahun pengeluaran atau amortisasi. Nah, ini ya. Sebenarnya pilihan nih. Boleh dibebankan atau amortisasi, itu pilihan. Karena apa? Karena ya sepertinya karena biaya pendirian itu kan jumlah nilainya nggak signifikan ya, nilainya nggak signifikan. Makanya mungkin boleh dibebankan pada tahun tersebut. Biaya praoperasi komersial, misalkan biaya studi kelayakan, produksi percobaan, tidak termasuk biaya rutin, dikapitalisasi. Nah, maksudnya dimasukkan ke dalam nilai harta, ya, dikapitalisasi. Dimasukkan ke dalam nilai kapitalnya, kapital itu nama lain dari harta. Ya, biaya prakomersial. Ya. Oke, saya pikir ini contoh soalnya saja. Nah, kemudian yang berikutnya software kayak gini ya, software itu disusutkan kelompok 1 ya pada umumnya, kecuali memang software-software tertentu, misalkan kayak SAP. Nah, kalian pernah dengar nggak software yang namanya SAP? Ya. Nanti cari ya software yang namanya SAP. Ini harganya miliaran nih. Ini sistem informasi ya, miliaran. Biasanya perusahaan di Indonesia yang gede-gede, misalkan kayak 9 Naga itu ya, itu biasanya sampai 20 M gitu ya, untuk beli software ini SAP ini 20 miliar. Nah kalau kayak gini ya ini diamortisasi, ya, diamortisasi. Itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak izin bertanya Pak. Ya, gimana? Ada nggak sih Pak contoh kasus apa namanya pakai crack tapi ngaku-ngaku beli gitu Pak? Gimana? Makainya bajakan tapi ngaku-ngaku beli gitu Pak, biar kosnya nambah gitu Pak. Ada nggak kasus kayak gitu? Oh, itu kasus yang biasa terjadi di Indonesia ya. Jadi gini, kalau situasinya kayak gitu, pemeriksa pajak atau petugas pajak itu akan melihat bukti transaksinya. Jadi akan dilihat. Jadi kita nggak melihat itu tuh legal apa enggak, license atau enggak. Kita melihat kwitansinya. Kwitansinya berapa? 100 juta atau 10 juta? Nah, intinya seperti itu.
Kalau ternyata cuma 10 juta ya itu saja yang boleh dibebankan meskipun yang resminya mungkin 100 juta gitu ya. Ya tetap sesuai harga kwitansi. Gitu. Gitu. Sebenarnya sih kalau kita mau ya. Nah, kadang-kadang petugas pajak ada yang iseng ya kan, ada yang iseng. Kan itu nggak boleh ya kan, beli bajakan kan nggak boleh. Nah, iseng nih. Kan ada undang-undang haki ya. Kan itu kalau ketahuan kan bisa dipidana ya kan. Ada tuh petugas pajak yang tak laporin loh ya. Nah, gitu tuh. Ada yang iseng kayak gitu. Nah, nanti bisa kalian gunakan. Dalam rangka apa? Supaya wajib pajak membayar. Ya. Oke, ini kalau nggak kamu bayar, tak laporin kamu ke polisi ini. Nah, itu kan bisa. Terus nanti dia bayar. Nah, kalau dia udah bayar nggak usah dilaporin. Ya. Nah, itu salah satu strategi ya. Strategi supaya wajib pajak kooperatif ya dan patuh. Ide bagus tuh, ide bagus. Jadi kepikiran saya. Makasih, Pak. Yuk. Kalian kelas 407 kan ya? Iya, Pak. 07. Oke. Oke, di WA grup kelas saya udah posting soal SPT PPh Badan. Udah terlihat? Udah, Pak. Oke. Nah, tugas kalian di sini, kalian ngerjain soal itu, ya, ngerjain soal itu. Kemudian tuangkan dalam SPT PPh Badan. Nah, nanti saya ingin melihat kalian bisa nggak menerjemahkan angka-angka itu, gitu ya. Kemudian gini, kalau misalkan ada kesulitan, tanya ke saya, ya, tanya ke saya. Sebelum tanya ke saya, sebaiknya kalian diskusi dulu dengan teman-teman kalian, gitu ya. Siapa tahu di antara kalian itu bisa ngasih solusi, gitu ya, diskusi dulu. Baru nanti pekan depan setelah saya jelaskan materi pokoknya, nanti kita akan kembali ke soal ini, ya, soal ini. Kalian bisa mengerjakan secara kelompok atau berdiskusi, silahkan. Tapi saya minta masing-masing itu nanti ngisi SPT sendiri dan disubmit ke saya juga sendiri. Ya, jadi nanti saya minta kalian supaya posting di Google Classroom. Sekarang masih belum tak bikin nih, masih belum tak bikin. Gitu ya. Nah, saran saya sih kerjakan sendiri dulu semaksimal mungkin supaya kalian tahu, oh aku ternyata nggak bisanya di bagian ini, gitu ya. Nah nanti nggak bisanya di bagian ini tanya ke saya, ya nanti akan saya kasih tahu caranya. Oke, ada pertanyaan? Berarti ini belum ada deadline-nya ya, Pak? Deadline-nya nanti tak setting pekan depan. Ya. Peras otak dulu ya, peras otak dulu ya, supaya lemak yang kalian akumulasi di tubuh ini gitu ya, itu bisa berubah menjadi energi. Sehingga ini apa? Enggak terakumulasi menjadi lemak. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak, Prim? Oh ya, SPT Badan tuh SPT 1771 kan, Pak? Iya. Nah, 1771 itu ada dua versi. Yang satu versi bahasa Inggris dalam mata uang US dollar, satu lagi bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian ingin bergaya, silakan pakai US dollar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Biar sekalian bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan pakai 1770, ya. Nanti salah, pakainya 1770 SS lagi. Aduh. Karena saya punyanya SPT yang ini, Pak, gitu ya. Nah, SPT-nya ada di mana? Di www.pajak.go.id ada, ya.
kalian bisa download free dari sana. Itu PDF-nya sudah PDF yang bisa langsung jumlah. Nah, jadi enak tuh. Langsung jumlah, langsung pajaknya ketahuan. Nah, cuma di sini yang diperlukan adalah mengalokasikan, oh biaya ini itu ke sini, biaya ini ke sini. Nah, di soal ini yang pertama itu saya kasih itu laporan keuangan. Ya, laporan keuangan, laporan rugi laba. Jadi ini rugi laba secara komersial. Nah, pajak itu memerlukan laporan keuangan fiskal. Karena apa? Karena ada nanti akan beberapa pos atau biaya atau komponen biaya yang diakui secara fiskal, yang diakui secara komersial, namun tidak diakui secara fiskal. Contohnya misalkan ada biaya piutang tak tertagih, itu secara fiskal muncul, tapi secara komersial muncul, tapi secara fiskal nggak boleh. Kemudian bisa jadi nanti ada penyusutannya pendekatannya pakai pendekatan Fauziah Hana tadi, bisa jadi. Ya, ngitungnya tadi berapa bulan tadi? 4 bulan. Nah, gitu. Padahal secara fiskal kan harusnya 5 bulan. Nah, mungkin kalau nggak muncul di sini ya berarti nanti akan muncul di UAS, gitu ya. UAS. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada yang sakit nggak? Sehat semua kan? Kalau ada yang terkena COVID, dapat dispensasi. Ya, dispensasinya boleh nggak ikut kuliah, tapi tetap dianggap kuliah. Nah, gitu ada dispensasi seperti itu. Jadi enak. Enak. Kena COVID kok enak ya? Nggak enak ya tetap ya. Enak. Jangan sampai ya, mudah-mudahan kita semua terhindar. Sampai kapan Pak? Saya juga nggak tahu. Ya. Wisuda tahun depan online ya Pak? Kalau situasinya kayak gini terus ya. Nah, aduh, saya tuh. Kalian udah vaksin semua atau belum nih? Sekali aja Pak, yang kedua belum. Oke.